jangan dilakukan pembatasan rigid. Kan rigid sekali. Pembatasan dari saksi-saksi atau? Saksi dan ahli hanya dibatasi 19 dan dikasih waktu 1 hari. Hukum acaranya 14 hari kerja. Bagaimana Anda mau menilai hal-hal yang kualitatif substantif dengan pembatasan yang begitu ketat? Misalnya bansos. Apakah Anda ingin membuktikan bahwa ada 30 juta rakyat Indonesia menerima bansos lalu dia memilih 02? Sampai kiamat nggak akan bisa terbukti kalau begitu caranya. Apa, di mana, bagaimana, siapa? Nggak bisa. Kalau pelakunya penjahat semua, pembagi bansos semua, pembagi money politik semua, tidak akan pernah terbukti. Sehingga yang terjadi adalah kita sibuk membuat undang-undang, tetapi tidak pernah kita mengubah prinsip dasarnya atau struktur dasarnya. Oke, baik. Nah, prinsip dasar, struktur dasar itulah yang kemudian harus kita rombak. Bahwa politisi di Indonesia percaya untuk menang satu-satunya jalan adalah curang. Yang namanya hasil sudah tidak berubah lagi ya. Final dan mengikat. Tetapi kita ini kan ada ruang demokrasi untuk tetap mendiskusikan. Jangankan ini ayat-ayat Tuhan aja kita bisa diskusikan kan, apalagi cuma ayat-ayat manusia. Soal dissenting opinion, tadi dikatakan dulu judicial review tidak ada dissenting. Oh, ada dissenting sejak awal, Fritz. Ya, tapi kan mulai tahun 2004 tuh Bang. Pertama kan tidak 2003 belum. Allahu Akbar, Fritz. Iya. Putusan pertama MK itu sudah dissenting opinion. 30 Desember 2003. Itu sudah dissenting. Jadi waktu itu mempermasalahkan soal pasal 50. Boleh nggak diproses? Karena pasal 50 itu undang-undang yang harus di judicial. Ingat nggak itu hakim dari Padang itu. Oh, kamu belum gabung pada waktu itu. Belum. Kamu belum gabung. Itu masih muda kita Bang. Ya, ada. Oke. Nah, yang kedua adalah kalau seandainya dikatakan bahwa fenomena kualitatif itu pada putusan kemarin, enggak. MK itu tidak pernah berubah. Sejak 2004 sampai 2024 itu hal-hal yang sifatnya kualitatif itu terus dipersoalkan dan diputuskan. Kalaupun kemudian belum ada yang mengabulkan itu soal lain, itu another story. Jadi kalau kita kaitkan dengan dalil 02 ahli-ahlinya terpatahkan kalau bahwa MK hanya angka-angka. Cuma saya mengatakan MK tidak tuntas di hukum acaranya. Tidak tuntas di hukum acara? Iya. Kalau dia mau bersifat kualitatif, jangan dilakukan pembatasan rigid. Oke. Kan rigid sekali. Pembatasan dari saksi-saksi atau? Saksi dan ahli hanya dibatasi 19 dan dikasih waktu 1 hari. Hukum acaranya 14 hari kerja. Bagaimana Anda mau menilai hal-hal yang kualitatif substantif dengan pembatasan yang begitu ketat? Kecuali ya, Anda melakukan pendekatan seperti Hakim Saldi Isra. Jadi pendekatan Hakim Saldi Isra yang bisa kita pahami adalah dia mengatakan bahwa sidang itu adalah dalam rangka untuk meyakinkan hakim. Karena itu yang paling penting. Kalau soal fenomena misalnya apakah bansos atau terjadi atau tidak, itu kan sudah common knowledge. Itu adalah pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lagi. Cuman hakim perlu diyakinkan bahwa bansos itu merusak sendi-sendi pemilu yang luber dan jurdil. Kan itu soalnya. Keterlibatan aparat itu sudah menjadi pengetahuan umum. Bullshit kalau kita mengatakan aparat tidak terlibat. Tapi masalahnya adalah apakah hakim diyakinkan bahwa itu merusak sendi pemilu yang jujur dan adil. Nah, pendekatan itulah yang didorong oleh Saldi yang tidak disetujui oleh 5 hakim lainnya. Misalnya kalau kita katakan, wah ini semua dalil tidak terbukti.
saya katakan bisnis proses tadi kita kebetulan baru ngomong dengan di podcast. Kalau kita bicara bisnis proses di MK itu, setelah waktu dia RPH kan akan ditanya sikap masing-masing hakim. Oke. Mengabulkan sebagian, menolak permohonan. Hanya 3 itu saja variasinya. Kalau misalnya kelompok yang menolak 5, yang mengabulkan sebagian 3, kan begitu, mengabulkan seluruhnya nggak ada, maka yang 5 inilah yang akan menuliskan putusan. Maka dia akan menuliskan semua argumen, put on the table, put on the paper, yang menolak permohonan. Kan gitu bisnis proses. Sementara yang dissenting akan membuat tulisan, dissenting opinion, yang memperkuat dalil bahwa itu harus dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya. Maka dalam konteks ini adalah 5 hakim mengatakan tidak terbukti semuanya. Hakim Saldi mengatakan terbukti dalam hal bansos dan pengerahan aparat. Ya. Hakim Eni juga demikian. Hakim Arief Hidayat jauh lebih lagi. Semuanya, Bang? Semua dalil terbukti. Maka kalau kita bicara tentang hitungan matematis, ya tidak semua mengatakan salah. Kan begitu. Tidak semua menolak. Bahkan kalau seandainya dikembalikan pada putusan Gibran, wah kenapa ya Soehartoyo belok kan gitu. Soehartoyo itu hakim konstitusi. Karena kalau Soehartoyo itu masih di posisi yang putusan 90 di mana dia dissenting, maka menang kan. 4-4 dan ketua MK begitu ya. Nah, putusannya tidak akan bunyinya seperti itu. Putusannya akan mengatakan terbukti sebagian. Entah apa yang disepakati. Kalau yang disepakati bansos dan pengerahan aparat, itulah yang akan dituliskan sebagai putusan. Nanti akan diperintahkan pemungutan suara ulang di berbagai tempat, di 11 provinsi yang saya catat. Jadi ini sebenarnya soal like a game, seperti game aja jadinya. Kalah dan menang itu seperti kata Pak Mahfud, ada alasannya. Anda mau mengabulkan, ada alasannya. Mau menolak permohonan, ada pula alasannya. Oke. Itu saja soalnya. Baik. Kenapa saya tambahkan? Kalau orang kalah ini jauh lebih kritis biasanya. Karena melihat kelemahan-kelemahan putusan itu jauh lebih mudah. Sebagai contoh misalnya ya, yang terkait dengan cawe-cawe Jokowi. Siapa bilang nggak terbukti? Cawe-cawe Jokowi itu terbukti dalam putusan itu. Tetapi dikatakan sebagai pelanggaran etika. Bukan pelanggaran hukum. Lalu Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan pelanggaran etika yang nggak bisa diproses di sini. Padahal kita tahu bahwa yang namanya MK itu adalah puncak dari segala peradilan pemilu. Ya, kita tahu bahwa etika di DKPP, kemudian pelanggaran pidana pemilu di Bawaslu dan kemudian Gakumdu. Nah, yang namanya MK itu kan pembulatan. Jadi kalau pendekatannya bahwa sejak putusan pertama mengatakan mereka itu adalah pengawal konstitusi, maka yang paling dipentingkan oleh MK itu adalah apakah sebuah fenomena itu mengganggu integritas pemilu yang luber dan jurdil atau tidak. Unfortunately, tidak semua hakim memahami itu. Karena menurut saya, memang hakimnya itu ada yang baru. Arsul Sani baru dilantik Januari 2024. Tapi mayoritas kan senior-senior, Pak. Ridwan, ya yang senior-senior itulah yang dissenting. Ridwan Mansur dilantik Desember 2023. Yang paling senior itu Anwar Usman, nggak ikut, ya kan? Nomor 2 senior itu Arief Hidayat. Nomor 3 senior Soehartoyo, yang kita anggap udah paham juga mengenai pendekatan MK itu. Yang keempat Saldi Isra, yang kelima Eni. Baru yang junior-junior lainnya. Jadi ketika mereka melihat putusan 2004 misalnya, mereka kan nggak tahu rohnya. Jadi pada waktu itu saya dan Frid ini juga terlibat di dalam pembuatan putusan itu. Waktu itu saya sering mengulang ini. Wiranto dan Salahuddin Wahid itu mempermasalahkan karena dia tidak lolos pada final kan, the second round. Dia mempermasalahkan kecurangan di 26 provinsi sebagai basis kuantitatifnya. Tapi dia juga mempermasalahkan masalah IT dan lain sebagainya, keberpihakan dan lain sebagainya, termasuk Polri dulu sebagai basis kualitatifnya. Nah, ketika kita membuat putusan, ini asisten hakim, saya termasuk Frid, itu bagian ngorek-ngorek yang di 26 provinsi itu. Mana buktinya dan lain sebagainya, tidak terbukti. Tapi pada bagian lain, hakim kemudian menuliskan aspek kualitatifnya. Salah satunya adalah lagi-lagi nasihat, petuah soal IT.
Dikutip juga nama Roy Suryo. Roy Suryo udah ada juga itu. Dikutip juga. Karena MK mengatakan kami ini bukan pengadilan banding. Karena itu kami tidak tergantung apakah itu sudah diperiksa Bawaslu atau tidak. Kalau memang itu memang melanggar prinsip pemilu yang luber dan jurdil, mengganggu integritas pemilu, kami tidak terhalang untuk memeriksa lebih jauh. Tapi coba lihat, hakim yang 5 yang bikin putusan kan mengatakan demikian. Sayang bahwa pemohon tidak menyampaikan untuk meyakinkan hakim tidak menyampaikan saksi ataupun ahli. Kan lucu, saksi dan ahli dibatasi tapi dia mengeluh. Anda kok tidak menyampaikan saksi dan ahli? Atau kalau seandainya belum dilaporkan, bukan sayang, ini tidak dilaporkan berarti melepaskan haknya. Begitu kita laporkan, ini sudah diproses oleh Bawaslu. Dan Bawaslu sudah mengatakan bla bla bla. Ikut aja dia apa yang dikatakan Bawaslu. Jadi kalau Bawaslu mengatakan tidak terbukti, MK tidak terbukti juga. Begitu Bawaslu misalnya katakanlah tidak memeriksanya lebih jauh, MK akan mengatakan setelah dia periksa sendiri tidak terbukti. Jadi MK itu baik sekali. Banyak sekali dalil yang tidak dibantah baik oleh KPU, Bawaslu maupun pihak terkait. Tapi yang bantahnya siapa? MK sendiri. Coba lihat dalam permohonan itu. Ya, terhadap dalil ini termohon tidak menyampaikan saksi maupun ahli, ya kan? Ini tidak menyampaikan alat bukti. Lalu bantah sendiri. Nah, karena itu memang ya ke depan sebagai pengajar hukum tata negara juga, memang kepentingan kita adalah melihat sejauh mana sih MK ini sebenarnya mempersepsikan dirinya sebagai the guardian of the Constitution. Bagaimana dia kemudian melakukan proses terhadap pelanggaran atau sengketa pilpres ini. Kalau tidak jelas, wah repot. Karena apa? Kita seperti dihukum rimba. Kita ajukan apa aja. Untung kemarin rencana saya tidak terwujud. Sorry. Tidak terwujud, yaitu udah kita banjiri MK dengan 2.000 bukti kecurangan. Kalau MK konsisten dia satu-satu dia bahas, mati dia. Kalau kita bicara tentang putusan pengadilan, Anda mau tidak menerima atau menerima itu soal yang nggak ada urusan. Karena putusan itu akan dijalankan. Jadi persoalan kita adalah bagaimana kita membahas secara cerdas putusan ini, kan begitu. Kalau soal langkah politik, itu kan kadang-kadang basa-basi aja kan. Wah saya terima, tapi dalam hatinya mungkin nggak nerima juga. Tapi ada beberapa hal yang saya tulis tadi ya. Catatan evaluasi atau apa? Ya, catatannya dari persidangan kita ini ya. Diskusi kita malam hari ini ya. Tadi misalnya Ferry mengatakan kami sempat mengusulkan. Tidak hanya mengusulkan. Saya pernah terlibat bikin perpunya. Perpu di mana diubah mekanisme rekrutmen hakim konstitusi itu. Jadi melibatkan KY sebagai panitia untuk melakukan seleksi dari 3 cabang kekuasaan tersebut, dan yang menyeleksi adalah independen. Jadi mungkin tokoh-tokoh perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Sementara yang namanya Mahkamah Agung, Presiden, kemudian DPR itu buka pintu pendaftaran saja. Mereka misalnya butuhnya 2 ini dari DPR, maka DPR bisa membuka 3 kali lipat misalnya. Diserahkan kepada KY kemudian menggelar fit and proper test yang dilakukan oleh tokoh-tokoh independen, profesor perguruan tinggi dan lain sebagainya. Unfortunately, semua perpu perubahan tersebut yang kemudian disetujui DPR dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi setelah Akhil Muchtar ditangkap itu. Kan gara-gara Akhil Muchtar ditangkap, maka perpu itu muncul, yaitu perpu undang-undang jadinya, undang-undang nomor 4 tahun 2014, kalau tidak salah ya, nomornya 4 2014. Nah, yang kedua, soal di belakang layar, kalau kita mau jujur, ini yang kita harus jaga kalau kita mau komit dengan demokrasi. Di belakang layar apa nih maksudnya, Bang? Udahlah, kita kan tahu Soehartoyo melipir itu kan sudah menjadi pembicaraan umum. Atau ada hakim konstitusi senior yang datang ke hakim-hakim lainnya untuk mempengaruhi. Kan yang begitu-begitu kan kayak kentut aja. Kita tahu tapi kan kita nggak bisa tahu siapa sih langsung sumbernya dari mana. Nah, itu yang akan merusak prinsip dari negara hukum, rule of law, the independency of judiciary. Ini yang kemudian harus kita jaga sebagai flag kita. Kalau
pengadilan MA atau MK ini bisa diinfiltrasi atau diintervensi, infiltrasi kan bocor halus. Kalau intervensi terang-terangan, maka gawat negara hukum yang demokratis kita. Tuh. Jadi caranya seperti apa? Nantilah kita bicara ke depan. Ke depan. Beda topiknya Bang. Jangan topik Panjang ini kalau kita mau diskusi caranya. Caranya satu sesi kita lagi. bahas Oke, diskusi berikutnya lagi adalah saya kira ada satu hal yang hilang dari MK itu yang tidak ditimbulkan adalah pemeriksaan pendahuluan. Alasan bahwa tidak ada waktu. Loh, pemeriksaan pendahuluan itu cuma 1 hari. Lalu dikasih perbaikan 2 hari misalnya. Pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan dalil apa yang Anda harus buktikan agar tidak ngacau-ngacau, nggak karuan. Misalnya, oke, kami punya standing, misalnya hakim menasihatkan bahwa Anda harus yakin mana yang dianggap melanggar konstitusi, misalnya gitu kan. Maka itu yang harus Anda buktikan. Bukan harus membuktikan si misalnya ini mohon maaf, si ini bagi ini, si itu bagi itu dan lain sebagainya. Itu kan sekedar informasi yang sebenarnya bisa kita terima sebagai sebuah informasi. Masa Anda nggak terima kalau misalnya Zulkifli Hasan ngomong soal bansos di depan, kecuali dia mengatakan itu TV palsu, ya kan? Itu kan sesuatu common knowledge. Tapi di balik itu ada a question yang harus Anda buktikan. Karena itu saya mengatakan terkait dengan beyond reasonable doubt tadi, beyond reasonable itu atau terbukti secara sah dan meyakinkan, iya. Tapi apa yang ingin Anda buktikan? Misalnya bansos. Apakah Anda ingin membuktikan bahwa ada 30 juta rakyat Indonesia menerima bansos, lalu dia memilih 02? Sampai kiamat nggak akan bisa terbukti kalau begitu caranya. Apa, di mana, bagaimana, siapa, nggak bisa. Lalu apa yang dibuktikan? Misalnya temanya politisasi bansos. Maka kita cukup buktikan apakah benar bahwa bansos ini dipolitisasi untuk pemilu. Maka ada ukurannya. Kapan dia digelontorkan. Misalnya gini, digelontorkan 3 bulan rapel tapi bulan Februari. Kemudian ada automatic adjustment misalnya. Ada El Nino yang diperpanjang pada El Nino-nya sudah tidak ada. Nah, hal-hal seperti itu kita kan udah bicara sehari-hari, parah nih ya kan? Sehingga hakim hanya tinggal diyakinkan bahwa politisasi bansos itu benar-benar terjadi. Tapi hakim dari awal sudah mengkualifikasikan. Kalau politisasi bansos itu terbukti, maka itu cukup alasan untuk mengatakan pemilu ini melanggar konstitusi. Kan begitu? Misalnya, apalagi keterlibatan aparat misalnya. Sepakat dulu bahwa kalau keterlibatan aparat itu terbukti, maka ini cukup alasan. Tapi kita bicara gradasinya. Gradasinya seperti apa? Ya kan? Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas untuk kita buktikan. Makanya saya katakan, di MK itu kualitatifnya terukur, kuantitatifnya apalagi. Kuantitatifnya susah memang karena bagaimana kita mengorek satu demi satu penghitungan. Karena itu saya mengatakan harusnya MK itu menjadi a final check, ya, the final check of the constitutionality of election. Jadi dia cek finalnya. Kalau bagi dia beres, selesai. Saya certify bahwa pemilu ini adalah pemilu yang demokratis dan konstitusional. Gitu harusnya. Satu lagi ya. Singkat saja Bang ya. Satu lagi singkat saja. Saya tidak percaya dengan pendekatan instrumental. Instrumental itu kita ubah undang-undangnya, kita perbaiki undang-undang. Udahlah. Kalau pelakunya penjahat semua, pembagi bansos semua, pembagi money politik semua, tidak akan pernah terbukti. Sehingga yang terjadi adalah kita sibuk membuat undang-undang, tetapi tidak pernah kita mengubah prinsip dasarnya atau struktur dasarnya. Baik. Nah, prinsip dasar, struktur dasar itulah yang kemudian harus kita rombak. Bahwa politisi di Indonesia percaya untuk menang satu-satunya jalan adalah curang.